Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika kepada teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana kondisi dan perubahan apa yang terus dilakukan di sirkuit Mandalika menyambut event selanjutnya pada tahun 2024 mendatang. Jadi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di sirkuit Mandalika telah sukses digelarkan, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober mendatang. Telah digelarkan dengan sukses dan luar biasa ya. Jadi event internasional ini pun sukses menarik 103.000 penonton atau kunjungan, jauh di atas target IMGPA sebanyak 80.000 kunjungan. Jadi Direktur Utama IMGPA Nusantara Jaya Priandi, dia mengatakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia kembali berhasil menggelarkan ajang MotoGP di sirkuit Mandalika. Jadi menurutnya ini adalah pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu dan menghadirkan event sekelas MotoGP dengan sukses. Jadi perlu dicatat ya, gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika disaksikan langsung di 200 negara dengan penonton terverifikasi mencapai hampir 500 juta orang. Jadi penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 berjalan dengan baik dan benar ya, tanpa ada catatan berarti dari FIM dan Dorna. Dan para pembalap pun menyampaikan langsung bahwa kualitas sirkuit di Mandalika sangat baik, bahkan menjadi salah satu yang terbaik dari seluruh seri. Jadi IMGPA bangga kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan mensukseskan event MotoGP ini. Jadi menurut Pak Priandi ya, kesuksesan Indonesia GP di 2023 menjadi penonton bagi pihaknya untuk menyiapkan itu penyelenggaraan MotoGP pada tahun 2024 ke depannya dengan lebih baik dan sukses. Jadi kesuksesan Indonesia GP 2023 juga tak hanya diraih dari aspek balapan saja ya, tapi juga kontribusi terhadap ekonomi dan pariwisata. Dengan penyelenggaraan ribuan tenaga kerja lokal dari NTB serta penyerapan tenaga kerja ya, bergolnya industri pariwisata setempat menjadi kualitas positif dan bagi daerah juga yang akhirnya turut menunjang perekonomian nasional. Jadi Pertamina Grand Prix of Indonesia memang menjadi ajang yang sangat mendukung sport tourism di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Jadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC sebagai perusahaan pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata yang optimis juga ya kontribusi Indonesia GP 2023 ini terhadap perekonomian yaitu nasional meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Jadi dia berharap ya, DC optimis dampak ekonomi nasional dari perhelatan MotoGP ini dapat melebihi capaian dari tahun lalu. Ini lebih dari 4,5 triliun rupiah. Jadi luar biasa ya. Ya, jadi selain itu kelancaran penonton juga jauh semangat dibandingkan dengan tahun lalu ya. Dan selain dengan bertambahnya jumlah akses menuju NTB, kelancaran arus menuju sirkuit Mandalika pun sudah dilakukan dengan beres dan panjang juga ya menuju dari sisi sirkuit Mandalika berkat adanya pembangunan jalan lintasan menuju sirkuit Mandalika tersebut. Jadi berbagai proses persiapan pelaksanaan hingga berakhirnya ajang balap Indonesia GP 2023 ini di Mandalika tak lepas dari dukungan berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara hingga badan swasta ya, dan seluruhnya mensukseskan gelaran MotoGP ini di 2023. Jadi Presiden Direktur Diandara dan Koya Dasar Marpo juga mengunjungkan kesuksesan penyelenggaraan Indonesia GP, turut mengangkat gengsi Indonesia di mata dunia. Menurutnya hal ini tersebut merupakan kontribusi bersama pihak
yang telah mendukung event ini, termasuk para penonton yang hadir langsung di sirkuit Mandalika. Dan dia mengatakan ya, dinilai dari persiapan dan pencapaian semuanya berjalan dengan lancar dan on target. Pastinya tidak ada yang sempurna, namun catatan-catatan yang sebenarnya sangat minim akan kami jadikan penyemangat untuk kedepannya di tahun 2024. Jadi Daswar menambahkannya kehadiran SEA event yang meriah tahun 2023 ini turut menunjang antusiasme para petinggi dan penonton Indonesia GP tahun ini. Dan SEA event ini juga jadi ajang para UMKM ya untuk mengangkat usahanya ke panggung dunia, dan catat ada 103 UMKM yang bergerak di kuliner dan kerajinan tangan dan sebagainya, dan adanya 4 zona besar yang disediakan di sana seperti Merdeka Zona, Bhinneka dan Pusaka ya, dan masih banyak lagi zona yang lain, dan para hiburan juga disediakan oleh Mandalika atau Dandara untuk para penunjang dan penonton yang hadir langsung di Mandalika tersebut. Jadi PT Pengembangan Indonesia atau Pariwisata Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC yang memiliki lini bisnis membangun dan mengembangkan kawasan pariwisata di seluruh Indonesia selama 49 tahun, dan perseroan telah membangun dan mengelola di Nusa Dua di kawasan pariwisata terpadu seluas 350 hektar yang berlokasi di Bali ya, bagian selatan, yang menjadi setelah atau kawasan pariwisata terbaik di dunia. Dengan infrastruktur dan akomodasi fasilitas pertemuan yang berstandar internasional, membuat kawasan Nusa Dua Bali menjadi tuan rumah berbagai event resmi berskala internasional. Jadi sejalan dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata menjadi sumber utama devisa negara dengan meningkat kunjungan wisatawan yang asing ke Indonesia untuk berkunjung. Jadi ITDC ditugaskan untuk membangun destinasi pariwisata di luar Pulau Bali dengan dukungan pemerintah, dan ITDC memperoleh hak untuk membangun dan mengelola The Mandalika, Lombok Tengah NTB dengan luas 1.175 hektar. Dan The Mandalika memiliki 16 km garis pantai yang indah dan dikelilingi bukit-bukit yang hijau, serta merupakan satu dari 10 destinasi pariwisata yaitu prioritas atau Bali baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu luar biasa ya. Pada tahun 2017 juga ya, Mandalika telah resmi beroperasi sebagai kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika. Sejak itu telah menarik real estate investment sebesar 1,3 miliar US dollar saat ini. Dan Mandalika tengah dibangun sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dengan beberapa fasilitas dan atraksi berstandar internasional. Salah satunya Pertamina Mandalika International Circuit atau sirkuit Mandalika yang menjadi tempat penyelenggaraan event balap motor dunia seperti World Superbike, MotoGP dan lain sebagainya. Ya, dapat kita ketahui ya, ITDC merupakan bagian dari Injourney yang merupakan perusahaan holding pada ekosistem aviasi dan pariwisata sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan MGPA juga ya, Grand Prix Association MGPA maksudnya, merupakan unit usaha ITDC yang memiliki bisnis utama mengelola event motorsport dan tourism, dan mengoperasikan Pertamina Mandalika International Circuit, dan produk dan layanan utama MGPA adalah penyelenggaraan event dan penyediaan fasilitas pembalap, penyediaan logistik dan akomodasi dan promosi, serta penjualan tiket. MGPA telah dipercayakan oleh ITDC untuk mengambil alih kontak dan tanggung jawab pelaksanaan promotor agreement antara ITDC dan Dorna Sport untuk penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike di sirkuit Mandalika. Jadi luar biasa ya, Injourney, terus di bawah Injourney ada ITDC, dan ITDC di bawahnya itu ada MGPA. Jadi MGPA itu khususnya untuk mengelola
para logistik MotoGP, para pembalap, dan semua fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika. Ya, jadi inilah berita yang dapat admin sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.